Oke, mungkin tapi ada sangkut pautnya juga nggak sih sama Ariel Noah mungkin? Maksudnya gini, Gitu. berarti bukan hanya Bang Ariel ya, Bukan. tapi salah satunya itu ya. Ya, yang paling besar mungkin dia, Yang karena paling dia juga sebagai abang juga kan, dia sebagai role model gue juga bisa. Jadi memang bahwa kalau kita menjadikan si abang ini sebagai mentor, kayaknya dia bukan guru yang bisa ngedikte muridnya gitu. Sebetulnya untuk masuk ke label gue sekarang Musika Studio itu sebetulnya udah jadi impian gue dari dulu gitu. Apalagi karena gue punya abang di situ. Iya. Tapi balik lagi, dia tidak melihat lu siapa gue, Iya, cuman benar. Hai Sobat Grit. Hai Kak. Hai. Hai Sobat Grit, kembali Hai. lagi di program Selebritis Punya Cerita bareng sama aku Diani. Nah hari ini pasti Sobat Grit bisa ngeliat sendiri ya. Aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani bersama Kak Divki Khalif. Halo semuanya Sobat Hai Grit. Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat di hari bulan yang penuh suci ini ya. Iya, iya. Masih Ini, semangat ya Kak? ini hari kedua ya? Ketiga ya? Hari ketiga Hari ya? ketiga. Oke. Aman kah hari ketiga? Sejauh ini aman. Jujur enak, aman ya. Kalau sambil nyanyi gitu. Cuman aman? agak sedikit jet lag aja. Kenapa? Nggak, agak sedikit ngawang aja. Oh, iya. Karena kebetulan gue kan kehidupannya di malam hari ya. Oh, Maksudnya kalong gue ya? tuh gue tuh kalong, anak kalong. Jadi pas pagi apalagi puasa jadi perlu ini aja. Semoga ini perlu nggak jet lag ya adaptasi Kak ya. dulu. Semoga ini aman ya Aman, Sobat aman. Grit ya. Aman. Nah kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar karir dari Kak Divki Khalif, terus juga single terbarunya yang berjudul Lara. Lara, Betul ya, katanya dengar-dengar ciptaan sendiri itu ya. ciptaan sendiri. Soal apa? Tunggu jangan dibahas sekarang Kak, nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya mungkin Sobat Grit, kita bakal tanya dulu nih soal Kak Divki. Mungkin sekarang lagi sibuk apa Kak? Karena kebetulan baru aja ngeluarin single, yang pasti lagi sibuk promo. Ya. Sibuk promo, terus selain promo kita juga pastinya sibuk untuk ngisi-ngisi konten. Selain promo di media, promo di mana-mana, kita juga harus mengisi konten-konten kita gitu loh dalam rangka promosi Lara ini gitu. Sama paling udah mulai bergerak untuk persiapan single berikutnya mungkin. Mantap. Makanya aku sempat bingung. Kemarin kan sebelumnya udah pernah IG live juga bareng Grit Iya, ya. Soal lagu yang sebelumnya. Terus sekarang nggak jeda jauh banget udah Iya. rilis lagi. Nanti mau rilis lagi. Mau rilis lagi. Keren, ini bakal dijadiin album sekalian Kak atau gimana? Rencananya begitu. Wow, keren Sobat Grit. Oke Kak, mungkin tadi berarti kesibukannya itu walaupun Ramadan tetap semangat beraktivitas ya, Iya. buat konten segala macam. Tapi kalau untuk jadwal manggung gimana nih Kak di bulan Ramadan ini? Jadwal manggung kalau gue beberapa memang udah masuk ke schedule sih. Dan sekarang juga alhamdulillah dari pemerintah juga sudah agak dilonggarin ya. Ya. Jadi gue berharap mudah-mudahan kita bisa, apalagi kita sebagai musisi, sebagai orang yang biasanya menghibur teman-teman secara langsung, mudah-mudahan dikasih jalan yang lebih terang lah ke depannya, apalagi bulan puasa ini ya. Tapi alhamdulillah berarti sekarang udah aman ya, Udah maksudnya ada aman. jadwal manggung Udah segala ada. macam. Lebaran tapi nggak manggung kan Kak? Lebaran tergantung. Oh, tergantung. Ada panggilan apa enggak? Tapi kalau misalkan ada panggilan nggak menutup kemungkinan. Oh, nggak menutup kemungkinan, nggak menutup kemungkinan. Oh, tetap ya. Harus. Harus cuan ya Kak ya. Oke Kak, mungkin kalau misalkan Sobat Grit nih mau tahu kepo gitu, awal mulanya Kak Divki akhirnya bisa bermusik seperti apa sih? Awal mulanya, kebetulan yang membuat gue akhirnya bisa terjun ke musik ini adalah karena gue punya ketertarikan untuk menulis. Oke, dari situ dulu ya. Gue suka nulis puisi, gue suka nulis lagu. Jadi waktu kecil dari SD mungkin, gue nggak suka main musik jujur ya dari SD. Cuman dari SD itu kelas 3 SD gue udah suka nulis puisi buat lagu sendiri. Walaupun belum bisa main alat musik, jadi gue masih ngarang-ngarang nada-nada sendiri aja di kepala. Berarti nanti kita bisa tantang buat Kak Divki bikin puisi. Sering itu gue. Aman ya, oke siap. Jadi gue kayak punya ketertarikan tentang penulisan lirik, membuat melodi segala macam. Walaupun waktu itu belum bisa main musik, cuman masuk SMP akhirnya mulai lah kenal sama teman-teman band segala macam, diajak ngeband. Akhirnya oh iya nih, terus mulai belajar gitar, belajar piano. Akhirnya disitulah akhirnya makin kayaknya gue harus jadi musisi nih. Memantapkan hati ya, Ya. untuk jadi musisi. Ya. Oke, mungkin tapi ada sangkut pautnya juga nggak sih sama Ariel Noah mungkin? Maksudnya gini, ada mau nih jadi kayak dia, kan masih saudaraan ya? Ya.
ada salah satunya mungkin faktor itu kah atau Faktor, kalau faktor mungkin pasti ada, tapi kalau buat gue mungkin yang mempengaruhi ya, maksudnya dari segi ide, dari segi referensi gue untuk membuat lagu. Bukan hanya abang doang sih, pastinya setiap musisi yang gue dengerin pasti mereka punya kontribusi ide terhadap apa yang gue buat gitu di lagu-lagu gue. Gitu. berarti bukan hanya Bang Ariel ya, Bukan. tapi salah satunya itu ya. Ya, yang paling besar mungkin dia, karena paling dia juga sebagai abang juga kan, dia sebagai role model gue juga bisa, jadi ya punya pengaruh yang cukup besar. Abang. Oke. Karena berhubung masih ngebahas soal Abang Ariel nih, Kak. Mungkin kedekatannya seperti apa sih di lain dari lagu itu sendiri? Maksudnya tanya-tanya lagu atau apa? Oh enggak, kebetulan lagu gue sebetulnya gue udah punya single keempat. Dari Cinta Yang Diam sampai walaupun Cinta Yang Diam gue featuring sama abang, tapi secara musik, secara lirik abang tinggal nggak ada andil di situ sama sekali. Oke. Tapi ya dia hanya maksudnya, tapi gue sangat berterima kasih dengan adanya abang, dia membuka gerbang gue untuk bisa terjun ke musik gitu. Tapi dari segi ide kreatifnya, secara musik, secara lirik, alhamdulillah 100% gue. Gitu. Maksudnya dan dengan si abang mempercayakan memakai ide gue sepenuhnya di lagu itu, ya sebuah kebanggaan buat gue gitu loh. Tandanya abang percaya sama Kak Difki ya. Iya, terus sampai Lara pun single keempat alhamdulillah masih gue sendiri semuanya. Jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan. Oke. Nah, tapi itu kan kalau di bidang musik berarti maksudnya tidak terlalu banyak ambil andil. Di luar itu sendiri Kak, misalkan curhat-curhat. Enggak. Sebatas. Dia kalau makanya gue sering angkat ngomongkan bahwa kalau kita menjadikan si abang ini sebagai mentor, kayaknya dia bukan guru yang bisa ngedikte muridnya gitu. Jadi dia lebih banyak diem, nggak terlalu banyak gini-gini, nggak terlalu banyak teori. Jadi lebih memperlihatkan hal-hal yang dia harap kita bisa mengikuti dia gitu loh. Misalnya dia hanya mencontohkan aja jadi gitu, dia bukan yang Difki gini-gini, jarang ada omongan itu. Oke. Berarti ya, jadi tipenya yang ngasih kepercayaan 100% jalanin. Kalau lihat oke. Iya, gitu jadi ya. di saat kita mau kerja bareng, katakan kita lagi kerja dalam satu studio, ya udah lu tinggal, kalau memang lu mau belajar dari gue, lu tinggal lihat apa yang sudah gue lakukan gitu. Jadi terjawab ya Sobat Grit ya. Oke. Nah, kalau misalkan sempat dengar nih kalau Kak Difki Khalif juga sempat gagal ditolak gitu kan, itu ceritanya gimana Kak? Dan akhirnya ditolak bisa sampai ke gabung dengan label yang sekarang. Kalau ditolak itu ya kan, sebetulnya untuk masuk ke label gue sekarang, Musika Studio, itu sebetulnya udah jadi impian gue dari dulu gitu. Apalagi karena gue punya abang di situ. Tapi mungkin banyak orang yang ngira mentang-mentang gue adiknya seorang Bang Ariel Noah, gue bisa masuk gitu aja. Enggak gitu. Enggak ya Sobat Grit ya, garis bawahi ya. Gue dari tahun 2014, dari gue SMA bahkan setiap gue bikin lagu sama teman-teman band pasti gue kasih dengerin si abang. Dan nggak jarang gue dapet penolakan gitu loh. Maksudnya penolakan secara halus, istilahnya yaudah lu buat lagu sebanyak-banyaknya dulu sampai memang lu udah pantas, lu udah siap. Gue bakal bantuin lu, seenggaknya bisa ngebuka pintu gerbangnya untuk lu bisa sama-sama berkarya di sini gitu. Tapi dari tahun 2015 gue udah mau seriusin untuk masuk musika, yang gue dapat ya penolakan sebenarnya. Jadi balik lagi, dia tidak melihat lu siapa gue, cuman jadi kalau gue menjadikan porsinya seorang Bang Ariel ya, gue mensyukuri. Maksudnya mensyukuri dalam arti gue punya seorang abang yang punya kapasitas besar di musik. Tapi gue menjadikan perannya abang adalah kalau kita menganalogikan tujuan kita adalah Bandung katakan. Gue punya seorang abang dalam arti mungkin gue ke Bandung pakai mobil BMW atau Mercedes-Benz mungkin. Maksudnya gue bisa lebih cepat nyampe tujuan. Dan yang lebih bagus ya. Nah tapi sampainya di Bandung, penginapan, makan, biaya hidup gue itu gue yang tanggung sendiri. Jadi menurut gue abang cuman mengantarkan gue untuk bisa ke Bu Acin, ke Musika Studio lebih cepat. Tapi setelah gue sampai situ, gue harus ngurus diri gue sendiri. Itu yang gue ambil hikmahnya. Benar. Dan penekanan lagi berarti tidak ada keistimewaan itu ya, Bang. Kalau masuk ke musikanya tahun berapa sih? 2000 kalau tanda tangan kontraknya pertama itu tahun 2018. 2018 kan tadi 2015 ditolak ya. 2018 3 tahun setelah. 2019. 2019.
Oke, baru akhirnya deal masuk ke Musika. studio. Oke, nah gimana Kak di masuk dalam label yang sangat besar mungkin bisa dibilang ini? Akhirnya impiannya tercapai kan? Pastinya punya tanggung jawab. Ya. Bebannya adalah ya masing-masing talent musika, termasuk gue dan teman-teman musik yang lain pasti punya punya tekanan, punya tanggung jawab masing-masing yang beda-beda gitu ya. Kalau gue mungkin karena gue di sini orang musika waktu itu tahu gue adiknya Ariel Noah gitu. Jadi gue tidak tidak istilahnya banyak orang yang pasti berekspektasi tinggi. Ada juga yang skeptis gitu. Ada yang bilang lu gara-gara adanya Ariel doang. Ada juga bilang wah kalau lu adanya Ariel pasti lu harus lebih keren dari dia kan gitu kan. Dibanding-bandingin ya. Dibanding-bandingin pasti. Jadi tanggung jawab itu yang gue dari awal yang diemban ya Kak ya. Jadi beban nggak Kak? Nggak, gue nggak mau bilang beban, tapi lebih ke tanggung jawab gue yang memang ada tanggung jawab besar gitu. Ditanyain tentang hubungan jarak jauh, apakah Difky pernah merasakan hubungan jarak jauh? Jawabannya nggak pernah. Kalau kamu dengar liriknya kan di sini dia terkesan si peran utamanya yang menyanyikan lagu ini kan pecundang ya. Tempat tidur, kalau tempat tidur itu bisa bicara, mungkin dia bakal tahu A sampai Z kita gitu loh. Karena terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.